Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai muamalah perserikatan. Nah, apa sih muamalah perserikatan itu? Jadi, muamalah perserikatan itu adalah ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan yang Allah buat untuk kita ikuti maupun kita taati dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hubungan bermasyarakat. Nah, untuk muamalah perserikatan ini terbagi menjadi 9. Ada musakoh, muzaroah dan mukhabaroh, mudorobah, murabahah, syirkah, wakalah, doman, sulhu dan juga kafalah. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai musakoh. Nah, apa sih musakoh itu? Musakoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola ataupun penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Jadi musakoh ini adalah kerjasama antara pemilik kebun maupun pengelola untuk merawat kebun tersebut. Untuk hukum musakoh tersendiri yaitu adalah mubah atau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun. Selanjutnya yaitu rukun musakoh. Rukun musakoh ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya pemilik dan juga penggarap kebun. Yang kedua adanya pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. Dan yang ketiga yaitu hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, ataupun yang lainnya. Dan yang keempat itu adanya akad atau ijab kabul, itu baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Jadi gunanya akad ini adalah supaya jelas nantinya untuk kesepakatan di awal ingin bagi hasilnya itu supaya jelas. Jadi adanya akad. Jadi selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari muzaroah dan juga mukhabarah. Yang pertama mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan benihnya ini dari yang punya tanah. Kalau muzaroah itu kebalikan dari mukhabarah. Kalau mukhabarah tadi benihnya dari yang punya tanah, muzaroah ini benihnya dari penggarap. Mukhabarah ini benihnya cukup mahal seperti cengkeh, pala, vanili dan lainnya. Sedangkan muzaroah ini benihnya relatif murah seperti padi, jagung, kacang, kedelai. Jadi anak-anak untuk hukum mukhabarah dan muzaroah ini mubah atau boleh. Hadisnya itu sama seperti musakoh tadi, yaitu hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara musakoh, muzaroah dan juga mukhabarah. Untuk yang pertama persamaannya yaitu ketiga-tiganya merupakan akad atau perjanjian. Sedangkan perbedaannya adalah di dalam musakoh tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzaroah ini tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya. Namun benihnya dari petani atau orang yang menggarap. Sedangkan di dalam mukhabarah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya. Namun benihnya dari pemilik tanah. Untuk selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Contoh dari mudharabah ini adalah misalkan nih si A mempunyai modal yang lumayan untuk membangun sebuah usaha. Lalu si A ini memberikan modal tersebut kepada si B untuk dikelola. Kenapa si A tidak mengelola modalnya sendiri? Karena mungkin si A ini tidak mempunyai kecakapan dalam membangun sebuah usaha. Maka dari itu dia mempunyai modal yang lumayan lalu diberikan kepada si B untuk dikelola modalnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rukun mudharabah. Rukun mudharabah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adanya pemilik modal dan mudharib. Mudharib itu adalah pengelolanya. Sedangkan yang kedua adanya modal, kerja, dan keuntungan. Yang ketiga adanya sigot atau ijab kabul.
Macam-macam mudharabah ini terbagi menjadi dua macam anak-anak. Jadi yang pertama yaitu ada mudharabah mutlaqah dan juga ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini di mana pemilik modal atau sihabul mal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Jadi dari si pemilik modal ini tidak memiliki syarat mau dijadikan apa modalnya, mau dibangun usaha apa modalnya. Sedangkan mudharabah muqayyadah ini kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yang dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut, baik dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai maupun juga kredit. Jadi yang membedakan dari murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual beli harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Jadi dalam jual beli murabahah ini jelas harga pokoknya berapa dan keuntungannya berapa itu dijelaskan kepada si pembeli. Nah, di jual beli murabahah ini tidak sembarangan anak-anak, ada ketentuan-ketentuannya. Untuk yang pertama yaitu harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Untuk yang kedua yaitu adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal, harga pembeli dan biaya-biaya yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu adanya informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah dari jual beli murabahah tersebut. Dan yang ketiga yaitu dalam yang keempat, dalam sistem murabahah penjual boleh menetapkan syarat. Dan yang keenam yaitu yang kelima, transaksi pertama antara penjual dan pembeli haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah. Untuk selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai syirkah. Apa sih syirkah? Syirkah adalah persekutuan, kerjasama ataupun kerjasama bersama-sama. Sedangkan menurut istilah ini syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam syirkah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, dan yang kedua adalah syirkah ukut atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Nah, syirkah amlak ini apa sih? Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat. Jadi kepemilikan ini terjadi karena adanya wasiat dari seseorang. Nah, untuk yang kedua yaitu syirkah ukut atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Ini terjadi karena kesepakatan antara dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Untuk syirkah ukut ini terbagi menjadi 4 macam. Untuk yang pertama ada syirkah inan atau harta atau kerjasama dalam bidang permodalan, sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan. Contohnya, misalkan si A dan si B ini bersepakat untuk membuka toko baju dengan merekrut penjaga toko, lalu mengenai keuntungan dan kerugiannya ini ditanggung bersama. Untuk yang kedua yaitu syirkah amal atau syirikat kerja atau syirkah abdan, yang dimana suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Nah, untuk macam selanjutnya yaitu ada syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah ini merupakan kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba yang didapat. Jadi syirkah muwafadah ini adalah gabungan dari macam-macam syirkah yang lainnya, yaitu dari syirkah inan, akmal, dan syirkah wujuh. Untuk selanjutnya yaitu ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini atau disebut dengan syirkah keahlian. Syirkah wujuh ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam berbisnis. Contohnya, si A ini mengajak si B untuk membangun sebuah toko komputer, lalu mengajak kerjasama si ahli
komputer. Jadi si A dan si B ini ingin membangun sebuah toko komputer, tetapi dia tidak mempunyai ahli dalam bidang komputer. Jadi dia akan mengajak kerjasama seseorang lagi, yaitu yang mempunyai ahli dalam bidang komputer. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggota yang berserikat dengan syaratnya, yaitu balik, berakal sehat atas kehendak sendiri, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Dan yang kedua yaitu pokok-pokok perjanjian syaratnya adalah yang pertama modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Yang kedua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Yang ketiga yang disyarikat kerjakan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, untuk rukun yang ketiga yaitu adanya sigot dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian.